Ya, Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitra AK. Untuk sesi video kali ini saya melanjutkan video pertama untuk power amplifier double BTL, channel kiri bread, channel kanan bread dengan suplai 2 SMPS. Kemudian sesi kedua ini saya khususkan untuk membahas tentang instalasi power supply. Jadi jalur-jalur kabel suplai utama ke SMPS dan suplai-suplai yang lain ke driver power kiri dan kanan, kemudian ke kit atau aksesoris yang lain seperti speaker protektor ini untuk channel kiri dan kanan, kemudian output balance untuk BTL kit, kemudian input balance di sini untuk input signal audio. Oke, Mitra Audio. Untuk yang pertama, saya akan sampaikan bahwa suplai utama dari fuse dan tegangan line ya. Karena netralnya saya lewatkan melalui fuse di sini, kabel warna biru, kemudian line kabel warna merah. Ini dari 220 saklar di sini. Ya, dari 220 di sini. Ini 220 ada 3 kabel, line, netral dan ground. Ground kabel warna kuning. Ini terhubung ke kabel warna kuning ini ya. Ayo saya dekatkan ya, semoga bisa lebih terlihat ya. Ini suplai utama untuk netral, ini line merah, kemudian ini ground yang di sini warna kuning ya. Ini nanti terhubung juga dengan CT. Oke, Mitra Audio. Untuk SMS pertama di sini suplai utama, kemudian SMS kedua suplai utama di sini. Ini 220 tegangannya. Ini jumper paralel dari SMS pertama menuju ke SMS kedua. Nah, itu suplai utama seperti itu. Kemudian untuk memotong arus, ini line-nya, jalur line 220 ke saklar di sebelah kiri. Ini ya, dari sini. Ini kabel warna merah, jadi line masuk, kemudian line keluar, kabel warna merah. Kemudian kabel biru ini untuk menyalakan lampu power di saklar. Oke, Mitra Audio. Kemudian selanjutnya saya sampaikan untuk suplai dari SMPS ke speaker protektor. Nah, ini yang atas speaker protektor kiri, kemudian yang bawah speaker protektor yang kanan. Pemasangannya kalau kita perhatikan, untuk SMPS sisi kanan ini jalur suplainya, ini tegangannya AC VCT ya, VCT berarti ada CT-nya. Saya pasangkan di titik yang bawah sini. Nah, ini untuk suplainya. Ini SMPS pertama, channel kanan. SMPS kedua untuk yang kiri dari jalur SMPS yang warna merah. Ini masuk ke sini. Oke. Nah, setelah terpasang di sini, nanti perapihannya menyusul. Yang penting ini uji fungsi dulu. Kalau sudah berfungsi dengan baik berarti bisa digunakan. Oke, Mitra Audio. Berlanjut ke power supply. Oh, sebentar. Ini ada lampu di sini ya. LED indikator ini saya pasangkan dulu ke depan supaya nanti terlihat di sini. Oke, saya siapkan dulu Mitra Audio. Ya, Mitra Audio. Jadi yang saya maksud tadi kabel indikator ini dari SMPS yang kanan, posisinya ada di sebelah kiri ya. Kalau dari belakang, karena ini dilihat dari belakang, ini sisi depan. Kemudian LED indikatornya ada di sini. Kalau lampu ini bermasalah, berarti SMPS outputnya juga bermasalah, sehingga kita dapat mengetahui indikasinya dari sisi depan. Nah, ini PSU, indikator R dan indikator L. Oke, berlanjut untuk power supply. Apa
tadi SMPS ini tadi sudah ya. Untuk yang SMPS sudah, sumber utama. Yang ke speaker protektor. Kemudian untuk suplai dari fan. Nah, ini fan saya pasang di sini. Ya, sudah berbentuk soket yang 12 volt. Nah, ini sebelumnya juga saya sudah upload video, ini bermasalah di tegangan sini, hanya jalurnya saja yang putus, tidak ada masalah yang serius dengan SMPS nya. Fan untuk channel kiri ini ada dua, depan dan belakang ya. Jadi suplai fan-nya kiri menggunakan SMPS kiri, fan kanan depan belakang ya, depan belakang menggunakan SMPS kanan. Oke, berarti sudah ada suplai untuk aksesoris. Selanjutnya input balance dan output balance atau protektor. Output balance untuk bridge ini nanti langsung ke suplai utama di SMPS, tegangan utama. Kemudian suplai LED indikator juga masuk ke tegangan utama di SMPS. Oke, sekarang driver yang kiri, tegangan positif ini dari driver ya, ada dua, driver 1, driver 2, karena ini di bridge ini terpasang di sini mitra audio, nanti terpasang di sini. Saya buka dulu, kurang panjang. Nah ini, oke, ini jalur positifnya. Driver pertama saya pasangkan di sini. Oke. Nah, ini agak keras. Oke. Kemudian driver kedua positifnya di sini. Saya tambahkan untuk positif dari klip signal ya. Klip signal itu di sini depan. Ini suplainya saya ambil SMPS yang kiri. Positifnya saya ambil di sini. Jadi ini nanti bersamaan dengan klip signal, karena untuk input balance dan out balance nanti tegangan saya ambil SMPS yang titik kanan. Jadi ini channel kiri untuk mensuplai dari apa namanya, klip signal. Ini biar ke bawah saja kabelnya. Kemudian jalur negatif dari driver 1 dan driver 2 channel kiri saya pasangkan di titik ini mitra audio. Ini negatif 1 saya pasangkan di sini. Ini kabelnya hitam dari driver, saya pasang di sini. Kemudian driver 2 saya pasang di sebelahnya. Oke. Oke, mitra audio, suplai power supply sudah untuk klip. Nah ini CT saya pasangkan satu di sini mitra audio untuk lebih dekat, karena CT nanti paralel dengan channel. Sebentar, saya ambil satu lagi aja sini, sebelahnya saja. Nah di sini ini CT untuk channel kiri. Nah CT ini terhubung dengan CT utama apa ground utama di sini sisi kanan. Nah ini kemudian berikutnya tadi mana CT klip signal ini groundnya saya ambil dari CT ini. Saya coba di sini karena ini masih 01. Sumber utama tegangan dari klip signal adalah dari SMPS yang merah atau yang kiri, sehingga CT ground klip signal saya ambil dari kiri juga. Sudah. Selanjutnya
Ini terbalik mitra audio. Setannya harusnya yang ini, pangkal ini. Untuk fan saya lepas dulu. Saya akan memasang CT. Nah, di sini oke. CT pertama saya pasang di sini mitra audio. Oke, ini saya masukkan dulu. CT yang pertama, channel kiri. Kemudian CT yang kedua paralel masuk ke titik di sini. Bentar. Oke, saya pasangkan di sini. Ini CT yang kedua. Berarti CT SMS 1 dan SMS 2 ini terhubung. Ya. Sudah. Selanjutnya saya berpindah ke driver kanan. Ini driver utama channel kiri sudah ya terpasang ini, positif, negatif, merah dan hitam. Kemudian ini untuk clip signal, ini ground clip signal. Kemudian ini CT untuk SMS terhubung di sini. Oke, saya putar supaya lebih terlihat. Nah, seperti ini. Driver channel kiri ada 2 negatif warna hitam. Ini saya pasang nanti di sini. Atau driver pertama saya pasang di sini dulu. Ini 1. Belum bisa masuk. Terlalu tebal soldernya. Nah, sudah. Ini driver 1 sudah terpasang di sini. Kemudian positif driver 1 ya. Driver 1 itu depan, driver 2 belakang. Oke. Ini negatif driver 2 saya pasang di sini. Ya, kemudian positifnya ini masih ikut SMPS yang kiri karena saya instalasi untuk sisi ini kiri saya, tapi sebenarnya ini adalah channel depan atau sisi kanan. Nah, ini oke, driver terpasang di sini. Nah, kemudian masih ada satu lagi untuk input balance dan output balance. Ini bentuknya tegangannya CT juga. CT nya warna hijau, saya pasang di sini hijau CT. CT untuk input balance dan output balance. Nah, ini agak terlalu tebal sehingga kurang masuk. Nah, ini CT nya warna hijau, input balance dan output balance paralel. CT warna hijau, kemudian positifnya warna biru. Positif biru ini akan saya pasangkan di sini. Oke, supaya bergabung dengan driver. Ya, ini kurang kuat sepertinya, harus ikut satu lubang dengan driver. Oh, ada ini saya pasang di sini. Oke, di satu titik
jalur positif. Jalur positif input balance dan output balance BTL. Kemudian jalur negatif saya pasang di sini, jalur negatif. Oke, ini saya masukkan jalur negatifnya bersamaan dengan driver yang kedua, channel kanan, walaupun ini posisi kiri karena saya lihat dari belakang. Oke, negatif CT, positif ya, driver sudah. Kita lihat, cek ulang, kemudian kita tes nanti untuk tegangan suplainya berfungsi normal atau tidak sebelum kita tes lanjut ke berikutnya. Oke, Mitra Audio, saya coba persiapkan untuk tes tegangan. Saya siapkan dulu Mitra Audio. Ya, Mitra Audio, saya sudah memasangkan suplai untuk tegangan utama. Ini kabel AC-nya sudah terpasang. Kemudian kita lihat, cek ulang ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Ini suplai tegangan utama. Oke, sip. SMPS kiri, SMPS kanan menuju ke speaker protektor. Input balance positif biru, CT warna hijau, negatif warna kuning. Oke, driver negatif positif ya, channel kanan ya, positif negatif. Kemudian channel kiri positif merah, negatif hitam. Oke, kemudian fan kiri, fan kanan, ground ya. Saya kira sudah. Kita bersihkan dulu, kita lihat. Nah, ini supaya oke, Mitra Audio, sekarang kita bisa melakukan tes nyala atau tes fungsi. Saklar saya on, kita lihat indikator yang ada di sini ya. Kalau tidak ada masalah untuk PSU power supply kanan dan kiri, kemudian ini protektor, kita coba nyalakan ya. Oke, Mitra Audio, jadi PSU ini tidak nyala yang kiri, tetapi fan nyala, berarti lampu ini ada sedikit masalah atau mungkin putus lampu yang kiri, lampu kiri, indikator kiri ini. Kalau kita putar ya, indikator kiri ada sedikit masalah untuk nyalanya ini, mungkin LED-nya mati. Nanti saya perbaiki untuk LED indikatornya, tapi ini suplainya sudah nyala dan fan sudah nyala juga, sehingga apa namanya, power supply untuk klip, nah, klip signal juga sudah nyala. Ini, klip signal sudah nyala. Saya matikan. Oke, ini mati semua. Saya nyalakan. Nah, ya, berarti LED mati satu untuk yang kiri, indikator saja nih, LED indikator, tetapi tegangan berfungsi, berarti kemungkinan ini LED-nya yang putus. Oke, Mitra Audio, uji fungsi untuk tegangan power supply. Tegangan power supply ini saya kira cukup ya, jadi ini sudah menyala dan sudah fungsi. Hanya kendala ini aja di indikator, mungkin lampunya yang putus, apa LED-nya gitu. Ya, saya kira cukup. Bagian kedua ini videonya Mitra Audio untuk power supply dan pemasangannya ke sumber. Dengan beberapa menit ini tanpa ada masalah, berarti saya kira instalasinya sudah cukup.
tinggal saya akan lanjut untuk tes DCO, kemudian tes tegangan dan tes audio. Salam audio dari Anton Mitraka.